Saya Herliana Susanti dengan NPM 1713023036 telah membuat proyek micro teaching via daring. Jangan di-mute ya, udah ya. Aduh, sinyal aku jelek lagi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah mulai bosen belum di rumah nih kalian? Bosen lah, Bu. Rebahan doang di rumah. Kok saya sih bantuin orang tua, Bu, nggak kayak Dwi. Ih, rajin amat, Ika. Nah, Udah. Harusnya memang kita harus tetap produktif, apalagi kalau belajar, walaupun kita sampai sekarang daring, kita harus tetap semangat. Semangat ya. Hari ini kita harus semangat untuk belajar materi yang akan Ibu ajarkan. Oke. Nah, kalian Ya, Bu. udah siapin alat tulisnya, udah cari spot sinyal yang paling bagus ya. Sudah, Bu. Udah siap semua. Oke, sip. Bagus. Sebentar. Ini Meliana kemana ya? Ada yang tahu dia kemana? dari pagi nggak ada kabar. Oh, mungkin dia kendala sinyal ya. Nanti kalau misalnya udah ada kabar, tolong bilang ke Ibu ya, minta dia konfirmasi ke Ibu. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipersilakan. Oke, sudah? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kalian masih ingat nggak materi minggu lalu kita sudah bahas apa? Saya ingat, Bu. Minggu lalu kita bahas tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Bu. Iya Bu, benar. Teori Arrhenius itu suatu zat yang mengatakan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, dan dikatakan basa bila menghasilkan ion H- ketika dilarutkan dalam air. Nah, Bu, jadi yang menentukan sifat asam dari suatu larutan itu adalah ion H+, sedangkan yang menentukan sifat basa dari suatu larutan adalah ion OH-, Bu. Bagus, Dwi dan Siti. Ingatan kalian ternyata masih tajam ya. Nah, tepat. Jawabannya udah bagus. Sekarang Ibu akan mulai belajar hari ini. Sebelumnya, kalian pernah nggak makan jeruk Medan? Kelihatan nggak jeruknya? Nih, Kelihatan, Bu. Ih, mau, Bu. sama jeruk nipis. Menurut kalian, tingkat keasamannya lebih asam yang mana antara jeruk Medan dan jeruk nipis? Jeruk nipis, Bu. Kenapa, Ika? Karena pas saya cicipin jeruk nipis lebih asam, Bu. Iya, benar ya, lebih asam jeruk nipis. Jadi kita bisa mencicipi jeruk dan mengetahui tingkat keasaman dari jeruk. Nah, gimana kalau ternyata kita akan menguji tingkat keasaman suatu larutan yang ada di laboratorium? Contohnya nih seperti HCl. Apa bisa kita mengukurnya dengan cara mencicipinya? Atau hanya menggunakan kertas lakmus seperti minggu kemarin? Nggak bisa dong, Bu. Kan larutan HCl itu bahaya, Bu. Bersifat korosif. Nanti kalau kita cicipin bahaya dong buat lidah kita. Cara ngetesnya kayak kemarin pakai kertas lakmus untuk menentukan apakah dia itu larutan asam atau basa, Bu. Ya, benar. Bahaya ya, nanti lidah kalian kenapa-kenapa lagi. Sebenarnya Iya, kita Bu. bisa menentukan yang asam mana, yang basa mana dengan kertas lakmus. Namun, kita tidak dapat mengetahuinya hanya dengan kertas lakmus untuk mengukur tingkat keasamannya. Maka di sini kita akan mengukurnya menggunakan pH atau menggunakan indikator universal. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? pH itu apa sih, Bu?
Oke, bagus pertanyaannya Ika. Ada lagi? Bu, pH itu bisa nggak, Bu? pH itu bisa Iya Bu, terus kalau misalnya bisa dihitung, rumusnya apa Bu? Oke, pertanyaan kalian menarik ya, Dwi, Siti, dan Tika. Sangat kritis bertanya. Nah, sebelumnya kita sebenarnya akan melakukan praktikum, tapi ternyata keadaan sepertinya belum memungkinkan, makanya kita harus belajarnya daring ya. Makanya Ibu ada sedikit cuplikan video demonstrasi tentang praktikum kita kali ini. Nah, Iya Bu. Ibu akan menampilkannya sebentar ya. Coba kalian simak baik-baik. Sebelumnya, sebelum Ibu menampilkan videonya, coba tolong dibaca prosedur percobaan yang ada di grup WA ya. Udah Ibu share, tapi Ibu akan tampilkan juga. Indikator universal ke masing-masing larutan. Yang pertama, celupkan indikator universal ke HCl. Kedua, kita masukkan ke H2SO4. Selanjutnya kita akan menentukan pH dari larutan-larutan tadi ya, dan melihat, mencocokkan. Yang pertama HCl, menurut kalian ini berapa? 1. Lalu yang kedua H2SO4 2. Oke. Cukup ya. Sekarang, Ya Bu. tadi udah pada nonton kan videonya? Udah Bu. Udah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan data hasil percobaan. Kalian perhatikan baik-baik atau bisa dilihat di LKPD-nya juga bisa. Nah, ini. Coba perhatikan baik-baik antara larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda dengan pH-nya. Oke. Sudah. Nah, udah diamati kan data hasil percobaannya? Udah Bu. Nah, menurut kalian nih, apa sih hubungan antara larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda dengan pH yang diperoleh dengan cara mengukur dengan indikator universal? Saya Bu, Ya, Siti silahkan. menurut saya Bu, larutan HCl itu semakin kecil konsentrasinya, malah semakin besar pH-nya Bu. Baik, bagus jawabannya. Terima kasih Siti telah membantu Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Mau nambahin tapi takut salah Bu. Kenapa? Kita nggak perlu takut salah, kan kita lagi belajar. Masalah benar atau salah urusan belakang. Ya, coba dulu jawab. Ayo deh Bu, mau jawab. Jadi kalau menurut saya hubungannya itu antara konsentrasi sama pH itu berbanding terbalik Bu. Bukan, jawabannya benar loh, Dwi, ini tepat. Nah, sekarang Ibu pengen kalian menuliskan rumus matematis dari konsentrasi dengan pH-nya. Sekarang tulis di kertas ya, supaya bisa jelas gitu. Ntar kalau udah baru kasih ke Ibu. Kita tunjukin bareng-bareng. Ya Bu.
Kalian kalau mau sambil minum juga nggak apa-apa loh. Belum haus, Bu. Udah selesai belum? Udah. Ya, siapa yang mau jawab nih giliran yang lain coba? Saya, Bu. Ya Ika, silakan. Hubungan sistematisnya itu pH sama dengan 1 per konsentrasi HCl. Dwi sama Siti jawabannya gimana? Sama atau beda? Sama, Bu. Sama. Oke, baik. Jawabannya udah benar ya. Oke, setelah itu Ya, coba Bu. perhatikan. Ibu akan menampilkan slide lagi tentang, coba kalian sebutkan konsentrasi H+ dan Cl- berdasarkan reaksi ionisasinya. Seperti yang ada di slide. Sebentar. Nah, ini dia. Udah terlihat jelas ya slide-nya? Iya, Bu. Nah, coba silakan siapa yang ingin melengkapi? Dwi, Bu. Dwi, silakan, Nak. Jadi untuk larutan HCl yang konsentrasinya 0,1 molar itu konsentrasi H+-nya 0,1 molar. Terus Cl-nya juga 0,1 molar. Terus untuk yang konsentrasinya 0,01 molar itu konsentrasi H+-nya 0,01 molar dan konsentrasi ion Cl-nya juga 0,01 molar, Bu. Ya, bagus, Dwi. Jempol buat Dwi. Oke, terus? Selanjutnya, untuk konsentrasi 0,001 molar itu konsentrasi H+-nya dan konsentrasi Cl-nya sama, Bu, 0,001 molar. Bagus, Ika. Jawabannya juga sudah benar. Gimana, Siti? Sudah mengerti, Nak? Sama jawabannya? Ngerti. Nah, baik. Kalian, sebelum kita lanjut lagi nih, masih pada semangat nggak belajar hari ini? Coba renggangkan dulu tangannya, kepalanya biar agak rileks, tapi kita belajarnya tetap serius gitu ya. Bagus sih, Kak. Bagus. Ya, semoga kalian dan Ibu nggak ngantuk juga. Oke, dan kita bisa lanjut lagi ya. Iya, Bu. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa lanjut lagi. Coba. Tadi kan kalian udah dapat yang menyebutkan konsentrasi dari HCl-nya atau H+-nya. Nah, Ibu minta kalian tuliskan kembali rumus matematisnya yang pH tadi dengan angka. Misalnya, Ika tadi nyebutinnya berapa, terus kemudian Dwi dan Siti. Jadi kan ada 3 tuh konsentrasi yang berbeda-beda. 0,1, 0,01, dan 0,01. Nah, coba masing-masing kalian dirumuskan seperti tadi ya. Nanti disebutkan aja nggak apa-apa. Bisa kan langsung? Iya, Bu. Mungkin dari Ika bisa. Untuk konsentrasi 0,1 molar, pH-nya pH sama dengan 1 per 0,1. Ya, benar. Lanjutnya? Dwi, untuk yang HCl 0,01 molar itu rumus pH-nya pH sama dengan 1 per 0,01, Bu. Oke, bagus. Siti yang terakhir, Nak? Untuk yang konsentrasi 0,00 molar itu rumusnya pH per 1 per 0,001, Bu. Nah, ya pintar. Kalian jawabannya udah benar. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian bantu Ibu untuk menghitungnya kembali. Jadi, kita hitung masing-masing pH-nya ya berdasarkan nilai yang sudah kalian sebutkan tadi. Ika, pH-nya tadi kan 1 per 0,1. Nah, silakan dihitung. Bu mau nanya. Kenapa? Berarti kita ngitungnya langsung menggunakan konsentrasi yang H+ tadi ya, Bu, seperti yang kita tulis. Iya, benar Ika. Seperti yang Ika jawab tadi 0,1, berarti Ika yang menghitung 0,1. Begitupun dengan Dwi dan Siti. Silakan dicoba.
Gimana, udah ketemu? Udah, Bu. Yuk. Tadi yang pertama siapa, Ika ya? Ya, Bu. Iya, Bu Ika duluan. 10 Bu hasilnya. Bagus, 10. Dwi? Dwi hasilnya 100, Bu. Oke, selanjutnya Siti. Hasilnya 1000, Bu. Udah ya. Kenapa kok kalian kelihatan bingung? Kenapa? Ini Bu, kan masa hasil pH dari perhitungan sama hasil percobaan tadi beda, Bu. Iya, jadi gini, memang benar hasil yang kalian hitung dengan hasil data percobaan itu berbeda. Nah, kenapa ya? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa sih? Atau mungkin ada yang salah dari rumusnya? Atau apa gitu? Ada nggak yang terlintas di pikiran kalian? Enggak. Nah, ini ya, perhatikan Ibu. Jadi, rumus yang telah kalian tuliskan tadi memang benar, berdasarkan yang Ibu arahkan. Tapi, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi dari pH itu. Nah, coba perhatikan, Ibu akan tunjukkan letak faktornya. Nah, seperti ini. Jadi, di pH sama dengan F1 per konsentrasi H+. Nah, F ini adalah suatu faktor operator matematika. Kalian masih ingat nggak apa kira-kira faktor operator matematika itu? Kalian udah belajar kok kayaknya. Masih Yang ingat? mana ya, Bu? Ini loh, yang kebalikan dari suatu perpangkatan. Oh, logaritma ya, Bu. Ah, Betul, nah itu tahu. Beri aplaus untuk kita semua dong, tepuk tangan. Bagus. Nah, seperti itu. Coba sekarang kalian masukkan F itu faktor menjadi logaritma. Coba tuliskan di kertas ya, biar jelas rumus matematisnya itu seperti apa. Nah, ada yang sudah? Saya, Bu, udah. Ya, Dwi, gimana, Nak? Ini pH sama dengan min log konsentrasi HCl atau juga bisa pH sama dengan min log konsentrasi H+-nya, Bu. Bisa sambil ditunjukkan sebentar nggak, Dwi? Siapa tahu teman-temannya mau melihat karena belum jelas. Jadi, Bu, acak-acakan tapi Bu, nggak apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Ih, nggak kelihatan tau, Bu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan loh. Kelihatan sedikit Nggak ya. kebaca ya? Kebaca kok udah benar. Bagus, Dwi. Nah, rumus yang dikatakan Dwi, udah cukup Dwi turunkan dulu kertasnya. Wajah kamu tidak terlihat, Nak. Nah, dari rumus yang sudah Dwi katakan tadi, coba kalian hitung ulang, sama nggak sih hasil yang ini dengan data hasil percobaan yang awal tadi? Menggunakan rumus yang ini ya. Seperti ini. Sudah Ibu tampilkan. Nah, sudah ketemu, sama nggak hasilnya? sama Bu. Sama, Bu. Mana gimana? Sama, Bu. Sama. Sama. Sama ya. Nah, berarti sudah terbukti rumus matematis dari pH suatu larutan asam. Ini kita lagi belajar yang asam ya. Nah, jadi menurut kalian berdasarkan rumus sistematis pH-nya, apa sih pH itu? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Siti.
Oh, Ika ya? Ya, Ika. Ika. Kalau berdasarkan rumus sistematisnya, nilai pH berbanding terbalik dengan konsentrasi suatu larutan, Bu. Ya, pintar Ika. Lagi ada yang ingin menambahkan? Iya, Siti, silahkan. Nama kalian ini sama-sama Siti, Bu. Ya. Bu, jadi pH itu besarnya negatif dari logaritma dari konsentrasi H+, Bu. Bagus, jawabannya sudah melengkapi. Gimana? Dwi ada yang ingin ditambahkan? Enggak, Bu, cukup, Bu. Oke. Sekarang perhatikan slide yang Ibu tampilkan ya. Nih. Jadi, benar apa yang dikatakan Dwi dan Ika, Siti ya tadi, Siti dan Ika, bahwa berdasarkan rumus pH itu sama dengan min log dari konsentrasi H+. Dan pH ini menyatakan suatu tingkat keasaman suatu larutan. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu, cukup. Jadi tadi pertanyaannya untuk pH yang bisa dihitung atau enggak, jelas pH itu bisa dihitung dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi ya. Iya, Bu. Nah, oke. Mungkin sudah cukup untuk pertemuan kita minggu ini. Untuk kalian, Ibu minta tolong kerjakan latihan di buku. Nanti yang soalnya akan Ibu share dan jawabannya akan kalian post di grup WA ya. Kalau ada kesulitan Iya, apa-apa, Bu. tanyakan ke Ibu via chat juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ibu berpesan sama kalian, walaupun kita daring, entah sampai kapan, kalian harus tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan jaga iman. Serta jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan ya. Biar kalian Iya, tetap Bu. sehat. Dan jangan lupa kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Amin. Sehat-sehat kalian. Nah, Ibu rasa cukup Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak telah meluangkan waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Apa lo? Lo hari ini? Iya.